Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman wal Islam. Oke, di video kali ini kita kembali menganalisa dulu argumen dari agama terjemahan yang kali ini pelakunya adalah seorang yang murtad dari Islam itu sendiri. Mari kita simak dulu apa saja yang ingin dia sampaikan dalam paparan dia itu. Oke, go. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Afraham Effendi Usman, Evangelis Afraham Effendi Usman. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa memberikan sedikit renungan kepada Bapak Ibu, bisa sedikit memberikan semangat, motivasi di dalam iman percaya kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali masuk WA, banyak sekali masuk, ada orang yang telepon saya, masuk SMS, mereka minta kepada saya, Bang Pendi, tolong dong di kantor para mu'alaf yang suka menjelek-jelekkan kekristenan, yang suka menghina Injil, yang suka menghina orang Nasrani, yang suka menghina anak Tuhan, yang suka menghina hamba Tuhan, bahkan mereka suka menghina Tuhan yang kita sembah di dalam nama Adonai Yeshua Hamasia, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan di video-video sebelumnya ya, saya seorang murtadin, dan saya tidak malu-malu mengatakan saya murtadin, karena keluar daripada agama. Kalau saya katakan sekarang juga adalah bahwa saya hijrah daripada agama sebelumnya ke agama yang saya anut sekarang. Nah, sementara Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, saya bukan masuk agama Kristen, tetapi saya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh orang dunia, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dicap agama Kristen. Bahkan orang di luar kekristenan, mereka mengatakan Yesus itu membawa organisasi ke dunia ini, Yesus itu membawa agama Kristen ke dunia ini, padahal tidak ada bukti bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa sebuah agama. Yang dia bawa apa? Keselamatan yang kekal. Yang dia bawa apa? Agar semua orang itu memiliki jaminan keselamatan, mendapatkan kasih karunia dan mendapatkan anugerah cuma-cuma yang diberikan oleh Bapa kita di surga melalui pribadi Yesus Kristus, Adonai Yeshua Hamasia. Nah, melalui hal ini Bapak Ibu, saya akan menjawab para saudara kita seberang terhadap para mu'alaf, di mana mereka setelah masuk agama seberang, asik mereka mencari kelemahan, mencari kesalahan terhadap agama yang mereka anut sebelumnya. Sebagaimana saya katakan tadi, mereka menjelek, menghina, dan mencaci maki dengan membabi buta agama Kristen, orang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, dalam keadaan apapun Bapak Ibu, baik yang ada di kota, di desa, di pegunungan, dimanapun Bapak Ibu berada, jangan pernah terbawa perasaan terhadap apa yang para mu'alaf itu katakan kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa Oke, di sini Madia akan argumen dulu ya mengenai apa yang disampaikan oleh si murtad ini.
mengenai mu'alaf. Mu'alaf ini sebenarnya adalah orang yang memilih masuk Islam, menerima ajaran Islam itu sendiri, maka di dalam Islam itu mu'alaf. Orang yang keluar dari Islam itu namanya murtad. Nah, kalau orang yang sekarang ini berbicara dengan nama Abraham Effendi Usman ini adalah orang yang murtad, artinya orang yang keluar dalam ajaran Islam. Nah, dia di sana mengatakan orang mu'alaf itu katanya sering menyerang ajaran Islam. Dalam posisi seperti ini, mu'alaf adalah kata-kata yang sangat umum. Bahkan ribuan jutaan orang di seluruh dunia ini sekarang ini sangat banyak sekali yang pindah menerima Islam itu menjadi mu'alaf. Apakah mereka menyerang ajaran-ajaran agama dia sebelumnya? Belum tentu. Karena makna menyerang yang disampaikan oleh si murtad ini belum tentu kebenarannya, karena dia hanya berargumen secara umum, tidak benar seperti yang disampaikan itu. Dan juga belum tentu benar apabila kita analisa, apabila kita bahas nanti mana makna orang-orang mu'alaf yang menyerang Islam itu sendiri, mana makna orang mu'alaf yang menyerang agama sebelum dia masuk Islam. Para mu'alaf itu yang menyerang agama dia sebelum masuk Islam, mana dia. Nah, itu Anda harus fair, Bang Effendi ya. Anda harus fair, tampilkan langsung. Oh, ini loh si mu'alaf yang menyerang ajaran agama dia sebelumnya. Nah, mari kita bahas sama-sama. Saya siap membahas para mu'alaf nanti apabila itu benar menyerang ajaran agama Anda. Mari kita bahas. Tapi selama para mu'alaf itu berceramah, selama para mu'alaf itu berbicara tentang ajaran Islam, walaupun nanti ada korelasi sebenarnya menyinggung atau membahas ajaran agama dia sebelumnya, itu bukan berarti menyerang namanya. Itu adalah keyakinan umat Islam yang sebenarnya memang konsep ketuhanannya, hal-hal apa saja di dalam ajaran agama yang dilarang dalam Islam itu, dalam ajaran Islam itu dibahas gitu loh. Dan itu dibahas di dalam intern ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi intinya bagaimana? Intinya harus tepat, Bang Effendi ya. Anda harus tampilkan langsung. Nggak bisa Anda berbicara, memposting atau membuat argumen secara umum mu'alaf itu. Karena mu'alaf itu sekarang jutaan orang di seluruh dunia. Di Eropa itu, di Inggris itu sekarang sudah 3 juta lebih pemeluk agama Islam. Nah, terus Anda bisa cek kembali di Eropa, di daerah Perancis, di Italia, di Rusia, di Inggris, di Amerika, di Belanda. Silahkan Anda cek perkembangan Islam sekarang ini sangat cukup pesat. Itu mereka namanya mu'alaf juga. Apakah mereka menyerang ajaran agama dia sebelumnya? Tentunya harus dibuktikan dulu. Kalau Anda berkata argumen-argumen seperti ini, Bang Effendi, itu argumen kosong doang. Kosong secara umum. Saya juga bisa berbicara begitu. Berbicara bla 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 seperti Anda ini, tapi berbicara itu tentunya harus didasari dengan data atau dalil-dalil atau fakta-fakta yang benar, nanti kita tanggapin. Berbicara tentang fakta-fakta yang benar nanti kita tanggapin agar tidak ada fitnah. Karena selama ini saya lihat argumen Anda ini sangat umum. Berbicara mu'alaf itu umum. Tidak semua mu'alaf, dan belum tentu juga yang tidak semua mu'alaf itu menyerang ajaran agama dia sebelumnya gitu loh. Makanya kita bahas. Masa begini loh. Anda berbicara tentang ajaran agama, tetapi Anda mengkoreksi para mu'alaf, perbuatan mu'alaf sepihak, satu pribadi. Nah, itu tentunya tidak fair, tidak benar kalau berargumen seperti itu. Kalau ajaran, mari kita bahas ajaran. Perbuatan pribadi, mari kita bahas perbuatan pribadi. Walaupun pribadinya itu mu'alaf, mari kita bahas sama-sama. Di mana letak dia menyerang ajaran agama Anda,
di mana letaknya dia tidak menyerang. Ini harus saya luruskan agar tidak ada opini atau penggiringan opini dari si murtad ini bahwa mu'alaf itu menyerang ajaran agama dia, sebelumnya tidak ada. Buktinya di luar negeri itu jutaan orang memeluk agama Islam sekarang. Di Spanyol itu masjid termegahnya sangat ini, saya tampilkan di Spanyol, masjid termegah di Spanyol sekarang. Jadi di seluruh dunia ini, nah kalau Anda tidak percaya silakan hubungi ini. Silakan cek dari linknya yang saya tampilkan di sini, silahkan bisa Anda cek sendiri. Oke, kita lanjut dulu argumen si murtad ini ya. Mereka itu berani berbohong, berani berkata dusta. Kalau mereka berani berbohong di masjid, berani berbohong di podium, berani berbohong ketika mereka ceramah, berani berkata dusta di panggung-panggung dakwah, ketahuilah di luar itu mereka lebih berani berbohong. Maka dari itu Bapak Ibu, saya selaku murtadin ya, saya tetap akan mengkonter para mu'alaf selama mereka menjelek-jelekkan, menghina agama sebelumnya, kepercayaan kita. Nah, oke. Nah, di sini kan Anda mencap kembali para mu'alaf itu berbohong. Tidak fair. Anda juga tidak fair dalam hal ini Bang Abraham Effendi, karena mu'alaf itu saya sampaikan jutaan orang sekarang jadi mu'alaf di seluruh dunia ini. Jadi kalau dalam Islam pun ajaran berbohong tidak ada. Dalam Islam itu ada namanya munafik. 3 sifat munafik di dalam Islam itu terkutuk. Orang munafik itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bertobat di dalam neraka. Sifat orang munafik apa? Sifatnya yang pertama, apabila berbicara itu berbohong. Apabila dipercaya dia berkhianat. Apabila berjanji dia ingkar. Jadi justru dalam Islam itu melaknat orang-orang yang berbohong. Jadi kalau Anda mengatakan orang mu'alaf itu berbohong, Anda harus menampilkan bukti, menampilkan data, fakta. Apabila Anda berbicara seperti ini, itu namanya fitnah. Karena Anda tidak menampilkan sesuatu mana yang dikatakan berbohong itu. Anda harus fair menampilkan sesuatu itu dengan fakta dan data. Agar kita tanggapin, kalau memang terbukti berbohong ya kami akuin. Oh ini ternyata bohong, kita akuin. Tapi kalau memang ternyata hanya argumen Anda seperti ini sudah jelas dalam posisi seperti ini Anda yang tergolong orang yang berbohong. Malah bukan hanya berbohong, Anda memfitnah namanya karena tidak ada bukti, tidak ada data-data yang Anda tampilkan. Oke, lanjut dulu ya. Saya di sini tidak tampilkan dulu dalil-dalil untuk masalah kebohongan-kebohongan yang dalam Islam itu dikutip dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Anda tidak menampilkan dalil-dalil atau fakta bahwa dalam Islam itu berbohong. Sudah sangat jelas dalam Islam 3 golongan orang munafik itu di dalam neraka, khalidina fiha jahannam. Mereka akan kekal apabila mereka tidak bertobat. Oke, lanjut dulu ya. Muncul sekarang Bapak Ibu yang mereka katakan bahwa umat Kristen itu, orang Kristen itu, orang Nasrani itu menyembah 3 Tuhan. Dari mana mereka? Dari mana dapat? Nah, coba lihat. Kembali berargumen kosong doang, kembali berargumen sesuatu yang sebenarnya aku juga malas menanggapin orang seperti ini. Karena dia hanya membuat pertanyaan, berargumen sendiri, menjawab sendiri, ujung-ujungnya menggiring opini gitu loh. Berargumen sendiri dengan mengatakan bahwa orang Islam itu menuduh Tuhan dia itu 3. Tidak ada, orang Islam sebenarnya sudah tahu. Di dalam Islam itu sudah diatur bahwa menyekutukan Tuhan itu adalah perbuatan yang sudah sangat dilarang, terkutuk dalam Islam itu menyekutukan Tuhan. Itu sudah diinformasikan juga di dalam Al-Quran bahwa orang yang munafik, orang yang menyekutukan Tuhan, syirik namanya, itu sudah dicap Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga perbuatan yang syirik tidak diampuni di dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Jadi kalau saya nilai kembali Anda dalam hal ini cuma argumen kosong, tapi
Oke lah, kita lanjut dulu argumen kosong Anda biar jelas ya. Karena tidak ada, umat Islam juga tahu yang dimaksud 3 Tuhan itu apa gitu loh. 3 kepribadian. Sekali lagi ya, Islam itu sudah mengetahui bahwa ajaran agama Anda ini 3 in 1, 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinitas, apa Tritunggal, apa bla 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 namanya, itu sudah sangat jelas. Jadi kalau Anda menggiring opini tidak Tuhan 3 lah, apa itu hanya penggiringan opini Anda sendiri sepihak. Bang Effendi ya, silakan aja Anda coba menggiring opini, tapi di sini saya sudah tegaskan bahwa ini seperti orang bertanya sendiri, orang menjawab sendiri, ujung-ujungnya nanti menggiring Islam yang salah gitu loh. Coba lihat kita. Bahwa umat Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Saya sering diskusi dengan teman-teman seberang. Dari mana asumsi kamu mengatakan bahwa saya menyembah 3 Tuhan? Di mana asumsi kamu bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Apakah kamu sudah baca Bible? Apakah kamu sudah baca Injil? Apakah kamu sudah baca Alkitab? Malah lebih parahnya Bapak Ibu, kitab yang kita baca ini mereka katakan itu bukan Injil, itu bukan Alkitab, tapi Bible. Apa sih bedanya Bible dengan Alkitab? Dan mereka seperti... Nah, coba lihat. Dia berargumen sendiri, menjawab sendiri, ujung-ujungnya menggiring opini umat Islam disalahin. Ini kan suatu perbuatan yang sangat bodoh namanya. Tidak ada umat Islam yang umat Islam juga tahu kitab ajaran-ajaran agama Anda ini apa. Makanya Anda digelarin ajaran umat terjemahan. Berarti sudah tahu kitab Anda itu apa gitu loh. Jadi umat Islam sudah tahu. Makanya Anda ini, Bang Abrahamnya digelarin umat terjemahan. Karena kitab Anda itu tidak didampingi atau disertakan kitab aslinya. Sudah tahu umat Islam. Jadi kalau Anda mencoba menggiring seperti ini sebenarnya juga sangat jauh dari kebenaran. Tidak apa-apa, kita teruskan aja penggiringan opini Anda. Tidak tahu apa-apa ya. Bible itu bahasa Inggris, Alkitab itu bahasa Indonesia. Lalu Bible itu kumpulan kitab-kitab selain kitab Injil, Zabur, dan Taurat, termasuk tulisan para nabi di dalamnya. Nah, lalu dijadikan satu, dinamakan dengan Alkitab, dinamakan dengan Bible. Lalu mereka mengatakan kepada kita, tunjukin Injil. Nah, padahal kita sudah sering menunjukkan, ini loh Injil, bacalah. Coba kamu lihat, coba kamu baca, coba kamu cari. Ada tidak satu ayat saja kamu temui bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Saya katakan kemarin sama teman, ada orang yang telepon saya dicaci maki. Oke, sekali lagi saya sampaikan, ini hanya argumen Anda. Umat Islam, orang Islam juga tahu sebenarnya bukan 3 dalam posisi Tuhannya yang berwujud 3, tidak seperti itu. Umat Islam itu sudah tahu, informasi di Al-Quran sudah jelas bahwa adanya menyekutukan Tuhan. Membuat Tuhan yang Esa itu menjadi 3 kepribadian. Membuat Tuhan yang Esa itu 3 dalam 1, 3 Tritunggal, Trinitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang disinggung dalam Al-Quran. Umat Islam juga sudah tahu itu Bang Abraham. Jadi kalau Anda berargumen bla 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 mengatakan Tuhan itu 3 lah, apalah, itu hanya argumen kosong Anda doang. Mari saya tampilkan bahwa sebenarnya Tuhan dalam ajaran agama Anda itu sudah diinformasikan juga di dalam kitab Anda. Tuhan itu Maha Esa. Ini saya tampilkan. Oke, nah informasi bahwa Tuhan itu yang Maha Esa sesuai dengan ajaran kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, kemudian kitab suci Al-Quran. Dalam Nabi Muhammad ini, itu sebenarnya satu jalur. Kitab Taurat menginformasikan juga dalam Ulangan dan ayat 35 ya. Itu sudah sangat jelas bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ini tauhid dalam Nabi Musa lah. Nah, ini sudah jelas dalam Ulangan 35. Nah, kemudian dalam Ulangan ayat 4 juga sudah sangat jelas informasi bahwa Tuhan itu sifatnya
Maha Esanya juga informasinya sudah sangat jelas. Jadi kalau saya nilai di sini, informasi ketuhanan yang disampaikan oleh kaum-kaum atau umat-umat sebelum Islam itu datang juga sudah menginformasikan bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan yang berserikat, bersekutu, atau apapun namanya gitu loh. Nah ini, silakan Anda buka Ulangan ayat 4. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah menemukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Silakan Ulangan ayat 39, silakan. Nah, ajaran tauhid keesaan Tuhan ini juga sudah diinformasikan kepada Nabi Daud. Kaum Nabi Daud juga sudah diinformasikan. Silakan Anda baca Samuel ayat 22. Ini saya tampilkan juga dalilnya, dasarnya bahwa informasi ketauhidan Tuhan, informasi Allah yang namanya itu berbeda-beda sesuai dengan kaum atau umatnya, dengan bahasa kitab suci yang diturunkan itu berbeda-beda, tetapi ajarannya, konsep Tuhannya itu sama. Itu dulu yang perlu dipahami para pendengar sekalian dimanapun saat ini berada. Jadi konsep Tuhan, konsep ajaran Tuhan itu sebelum Islam itu datang, yaitu ajaran cikal bakalnya dari Nabi Abraham atau Ibrahim, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Nuh, turun kepada Noah ya namanya, turun kepada Nabi Solomon, Daud, Isa atau Yesus, Nabi Muhammad, itu sama. Tidak mungkin Tuhannya berbeda-beda. Coba secara akal pikiran dulu ya. Konsep Tuhannya ini di dalam kitab sucinya itu sama semua. Buktinya apa? Buktinya silahkan Anda buka kitab-kitabnya ini. Ulangan ayat 39. Ya kan? Ayat surah Samuel 2 Samuel ayat 22. Silakan Anda buka. Pada Nabi Sulaiman, silakan juga Anda buka Raja-Raja ayat 22 sampai 23. Keesaan Tuhan juga. Tauhid pada Nabi Yesaya atau Isaiyah dalam ajaran Islam itu, silakan juga Anda buka Yesaya ayat 10 sampai 11. Itu tauhid semua ini. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang memang murni, tidak berkepribadian bla bla bla, 1 dalam 3, 1 dalam 4, 1 dalam 5 atau berapapun, tidak seperti itu. Tauhid yang murni, tidak ada informasi apapun dalam hal ini, bentuk yang menyekutukan Tuhan, bentuk yang mensirikan Tuhan, tidak ada seperti itu. Silakan Anda buka dalam Yesaya ayat 6. Silakan Anda buka ini Yohanes ayat 3. Yohanes ayat 3 silakan Anda buka. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa Engkau? Ya Tuhan lah. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu sudah sangat jelas juga di Yohanes ayat 13. Nah, Nabi Isa artinya bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Karena Yesus lebih kecil dari Tuhan. Nah, itu berarti bertentangan dalam konsep ilmu tauhid, bahwa Tuhan itu tidak mungkin sama, menyerupai makhluknya. Itu sangat merendahkan derajat Tuhan itu sendiri. Apa faedahnya gitu loh. Sedangkan yang diurus Tuhan ini bukan hanya manusia, malaikat, alam-alam yang lain, jin, alam setan, alam iblis, alam makhluk air, makhluk, waduh, banyak sekali yang diurus Tuhan. Artinya ngapain dia sibuk-sibuk untuk menjadi manusia gitu loh. Intinya kan menjadi manusia ngapain gitu loh. Nah ini kan sudah cukup dia mengutus nabi dan rasul. Buktinya apa? Buktinya ada nabi-nabi sebelum Yesus diutus. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Solomon. Apakah mereka juga Tuhan? Kalau mau fair-fairan, mereka juga bisa membelah laut. Siapa yang bisa membelah laut? Nabi Musa bisa membelah laut kok. Tidak ada nabi lain bisa membelah laut. Sakti Nabi Musa itu. Ya kan?
Kenapa dia tidak disembah Tuhan, ya kan? Nah itu secara pribadi sih, secara akal pikiran logikanya seperti itu. Nah ini kita kembali. Anda silakan Yohanes buka ayat 28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sudah sangat jelas. Jadi kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, Bapa itu Tuhan juga, sama namanya aja Bapa, Tuhan Bapa. Itu nama seperti itu kalau di dalam kitab Perjanjian Lama atau Taurat itu bisa disebut dengan Hasem atau Elohim atau YHWH. Kalau dalam Islam nama yang mewakili 99 nama itu adalah Allah. Jadi semua nama-nama ini sebenarnya orangnya itu sifatnya sama satu, Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja nama-namanya itu berbeda karena Tuhan itu menurun kitab suci sesuai dengan bahasa nabi-nabi yang diturunkan itu. Itu aja yang membedakan, makanya namanya berbeda. Tapi esensialnya, subjeknya, fokusnya itu orangnya itu sendiri, atau objeknya, subjeknya, pelakunya itu satu, sama. Wujudnya sama, bahwa Tuhan itu sendiri gitu loh. Hanya saja namanya saja yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut dulu nih. Nah ini berarti informasi ketuhanan yang Maha Esa di dalam kitab Anda juga sudah terbukti ada gitu loh. Dalam Markus ayat 19. Oke. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Informasinya ini sudah sangat jelas di dalam kitab Anda sendiri gitu loh. Bagaimana Anda mau mencoba membantah ini? Makanya dalam Islam itu sudah sangat jelas, Islam hanya meneruskan ajaran-ajaran yang sebelum Islam itu, kemudian menyempurnakan syariatnya. Syariatnya yang bagaimana ya? Yang tertuang dalam rukun Islam itu sendiri syariatnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya dijelek-jelekkan, dia katakan kamu sudah murtad, sudah kafir, neraka jahanam tempatmu di surga, tempatmu di neraka jahanam. Saya katakan, dari mana Anda tahu kalau saya ini mati nantinya masuk neraka? Dia tidak bisa jawab. Lalu jawaban dia apa? Kamu menyembah 3 Tuhan. Saya bilang, dari mana asumsimu? Kamu berani mengatakan saya menyembah 3 Tuhan. Kamu berani mengatakan orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Kamu berani mengatakan orang Nasrani itu menyembah 3 Tuhan. Apakah kamu menemukan satu ayat saja di dalam Alkitab bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Tidak bisa mereka tunjukkan, Bapak Ibu. Lalu jawab pertanyaannya. Kalau begitu, Evangelis Effendi Usman, dari mana mereka tahu? Dari mana mereka pahami dan mengerti sehingga mereka menyimpulkan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu. Dan saya akan menjawab hal ini bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa beradu argumentasi dengan para mu'alaf, termasuk orang-orang seberang. Nah, jawabannya Bapak Ibu, mereka tidak menemukan jawaban dari Alkitab. Mereka tidak menemukan jawaban dari Bible. Mereka tidak menemukan jawaban dari kepercayaan kita. Tapi dari mana mereka dapat jawaban? Mereka dapat jawaban dari iman mereka, dari Al-Quran. Nah, apakah Al-Quran dan Alkitab itu satu pribadi? Bisa disatukan? Tidak bisa. Al-Quran itu milik orang Islam, Bible, Alkitab itu milik umat Nasrani, milik kita. Ketika mereka mengatakan bahwa umat Kristen menyembah 3 Tuhan, apakah mereka mendapatkan dari ayat Alkitab? Tidak ada. Tapi mereka justru mendapatkan dari Al-Quran. Ketika mereka mendapatkan dari Al-Quran. Oke, sebenarnya saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Abraham ini mengenai konsep ketuhanan yang dia yakini saat ini. Karena dia ini, saya tidak paham juga apakah dia memahami ajaran Kristen yang bagaimana dia sampaikan ini. Tapi yang jelas, kalau Tuhan itu sifatnya Esa, Tuhan itu sifatnya bertauhid seperti dalam informasi Injil yang saya tampilkan di sini, maka satu konsep ketuhanannya. Akan tetapi fakta dan kenyataan dalam pengajaran-ajaran Kristen dan terjemahan saat ini, Tuhan itu Esa tapi dengan kepribadian yang tiga dalam satu. Jadi kepribadian yang ini yang dimasalahkan dalam
disoal atau dibahas dalam ajaran Islam itu, yang disinggung dalam Al-Quran itu, bahwa orang yang seperti itu adalah menyekutukan Tuhan atau mensyirikan Tuhan. Bukan menuduh Tuhannya tiga, tidak, kepribadiannya tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tapi saya tidak mengerti apa yang diyakini si murtad ini, Abraham Effendi ini, sehingga argumen dia ini sebenarnya bertolak belakang. Coba kita dengar ajaran dia ini yang dia pahami tentang konsep ketuhanannya, yang Abraham Effendi Usman ini bertolak belakang sekali. Coba kita dengar dari pemahaman dia, dari argumen dia ya. Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini Bapak Ibu, mereka ambil, mereka artikan, mereka tafsirkan, lalu mereka menyerang umat Nasrani. Ya, ini tidak fair, karena kita juga punya kebenaran sendiri. Kita punya Bible, kita punya firman Tuhan yang tidak. Oke. Sebenarnya kata-kata menyerang itu sebenarnya kurang tepat, Mbak Simurtat ya. Karena ayat ini sudah ada sejak zaman 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda katakan menyerang, ya apa yang diserang? Memang keyakinan umat Islam itu sendiri memang seperti itu. Dan sebenarnya keyakinan Tuhan yang Maha Esa ini sudah ada sejak zaman Nabi Abraham. Agama yang Hanif namanya. Itu Tuhannya sama, Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak bersekutu, tidak menyekutukan, tidak berkepribadian ganda. Terserah berkepribadian Anda mau berapa, itu urusan Anda menilainya. Tapi dalam Islam, Tuhan dalam Islam itu bertauhid, tidak berkepribadian ganda, baik dalam 3 in 1 atau Tritunggal atau apapun namanya, tidak seperti itu. Karena dalam ajaran Islam itu sudah jelas murni tauhid. Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan apapun. Bahkan di dalam kitab Taurat, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan dengan apapun, disamakan. Jadi sudah sama konsep ketuhanan tauhid dengan konsep ketuhanan Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, atau Nabi Sulaiman atau Solomon dan sebagainya dan sebagainya. Permasalahan timbul setelah Nabi Musa itu mati. Maka kaum Yahudi sebagian itu mengagung-agungkan tokohnya yang umatnya di dalam itu, sehingga sampai menjadikan mereka Tuhan. Itu bangsa Yahudi. Bangsa ajaran Nabi Isa atau Yesus juga sama, mengagung-agungkan tokohnya yang ada di dalam itu gitu loh, sehingga menyembah atau mengagung-agungkan Tuhannya itu yang kemudian bersemayam atau apalah namanya, bersekutu atau berkepribadian yang termuat di dalam Tuhan yang dia sebut itu Yesus itu gitu loh. Itu terjadi setelah Nabi Isa atau Yesus itu wafat. Sebelumnya nggak ada. Buktinya nggak ada di mana? Karena memang tidak ada indikasi dalam kitab-kitab Perjanjian Baru atau hal-hal dalam Perjanjian Lama yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Dan sembahlah Yesus itu tidak ada gitu loh. Bukti dalilnya pun tidak ada. Silakan buktikan, tampilkan dalilnya bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan di dalam Bible, dalam Injil tidak ada. Nah, justru itu, inilah Al-Qur'an datang, Islam datang untuk mengoreksi itu. Mengoreksi untuk meluruskan sifat Tuhan yang sebenarnya sudah ada di dalam Injil tersebut. Tuhan yang Maha Esa, konsepnya sudah sangat jelas gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Dalam Alkitab bahwa kita menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Lalu Bapak Ibu, saya akan artikan qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lalu Bapak Ibu yang menjadi pertanyaannya. Oke, nah
informasi tidak ada yang satupun yang bisa meimbangi, yang tidak bisa menandingi atau tidak ada yang setara dalam hal ini. Tentunya dalam semua aspek, dalam semua hal, termasuk dalam perwujudan, tidak bisa disaingi, tidak bisa ditandingi Tuhan itu. Jadi kalau ada Tuhan yang menyerupai manusia atau makhluk atau apapun namanya, baik dalam bentuk kepribadiannya, dalam bentuk apapun namanya, itu akan tertolak dalam ilmu tauhid ini. Dan ini pun sebenarnya sudah diisyaratkan juga di dalam Bible, di dalam kitab-kitab sebelum Islam itu juga, bahwa Tuhan itu sama, posisinya juga sama. Ini saya tampilkan bahwa Tuhan itu juga Maha Esa di dalam Bible, dalam kitab-kitab suci sebelum Islam itu datang. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini ya, informasi Tuhan itu di dalam Ulangan ayat 35 itu sudah jelas bertauhid. Tuhan Nabi Musa itu sama dengan Islam Tuhannya. Nabi Ibrahim sama, Hanif, bertauhid juga. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Ini saya tampilkan aja, saya tidak bacakan dulu langsung ayatnya, biar pemirsa sendiri aja yang membacanya. Silakan aja. Tapi informasinya sudah sangat jelas bahwa ini bertauhid. Makanya orang Israel, orang Yahudi juga sama menyembah Tuhannya, bertauhid. Makanya nggak ada gontok-gontokan Islam sama Yahudi masalah tauhid, nggak ada. Islam tidak ada beributan atau menyalahkan Tuhannya bangsa Israel, bangsa Yahudi itu. Dalam konsep Tuhannya tidak ada. Karena memang konsep ketuhanan bangsa Yahudi dan Islam itu sama. Hasem di dalam bangsa Yahudi, yang dikatakan Hasem Tuhannya namanya itu, dengan Allah Subhanahu wa taala bangsa orang Islam itu sama konsep Tuhannya. Karakteristik Tuhannya sama. Jadi Tuhan yang Maha Esanya sama. Jadi nggak ada bentur-benturan Yahudi sama Islam mengenai konsep ketuhanannya. Itu. Makanya dalam Islam itu sudah sangat jelas bahwa oh ini loh, ternyata di dalam ajaran Yahudi, dalam kitab Ulangan juga sudah disampaikan. Nah, silakan Anda cek juga nih Ulangan ayat 64. Kemudian Anda buka juga Ulangan ayat 39. Nah, kemudian kepada Nabi Daud, sama enggak Tuhannya Nabi Daud itu gitu loh. Sama enggak Tuhannya dengan umat Islam? Sama enggak Tuhannya dengan bangsa Israel? Tuhannya tauhid juga, Esa juga sama ternyata. Coba Anda cek nih. Nah, ini silakan Anda buka 2 Samuel ayat 22 ya. Nah, ini. Ternyata sama juga. Ya. Nah, silakan Anda lihat Nabi Sulaiman. Sama enggak Tuhannya? Ternyata sama juga. Silakan Anda Sulaiman ini di informasinya di dalam Raja-Raja. 1 Raja-Raja ayat 22 sampai 23. Tauhid juga. Nah, yang saya perlu logika atau renungan, sebelum ada Yesus yang dikatakan kaum terjemahan ini sebagai Tuhan, apakah mereka kaum-kaum yang sebelumnya mereka itu menyembah Tuhan Yesus? Nah, informasi yang seperti itu belum saya temukan ada di kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Informasi itu loh yang belum ada. Makanya ini kita menggali sama-sama dan ternyata terbukti informasi yang ada justru tauhid. Tuhan yang Maha Esa yang mereka sembah, bukan Tuhan Yesus yang seperti disampaikan oleh si murtad ini gitu loh. Maka mari kita cek kembali nih. Nah, di dalam Yesaya, dalam Nabi Yesaya kalau dalam Islam, apa ada informasinya Tuhan Yesus yang disembah di sini? Enggak ada juga. Di Yesaya ayat 10 sampai 11. Informasinya Tuhan yang Maha Esa juga, sama juga ternyata Tuhannya dengan Nabi Daud, Nabi Solomon, Nabi Musa, Nabi Abraham sama juga. Kira-kira yang menyimpang yang mana kira-kira dalam posisi ini? Semoga ini jadi perenungan dan pertimbangan orang yang menyimak ini ya, agar ini kembali ke diri Anda, ke hati nurani Anda bahwa oh siapa sih sebenarnya yang berusaha untuk lari dalam posisi ini gitu loh. Nah, ini dalam Yesaya ayat 6. Tidak ada menyatakan di sini Tuhan Yesus, tidak ada juga gitu loh.
atau yang setidaknya menggambarkan lah Tuhan itu sifatnya bisa berkepribadian tiga, atau bisa dalam 3 in 1 atau ini. Tidak ada juga Tuhan itu. Apakah Tuhan yang mereka sembah Yesaya ini beda Tuhannya atau sama dengan Tuhan Yesus yang disembah kaum terjemahan sekarang ini? Nah, silahkan Anda nilai sendiri. Kalau memang Tuhannya berbeda sama, mengapa informasinya tidak ada di dalam dalil yang saya tampilkan ini? Dalam kitab Yesaya ini tidak ada satupun. Nah, justru sebaliknya Tuhan konsep yang tauhid itu sangat terbuka semua, besar gitu loh. Nah ini Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Ya kan? Silakan Anda buka. Informasi ini tidak ada juga satupun. Saya bacakan satu ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Berarti di sini menggambarkan Tuhan itu yang disembah oleh Nabi Yesaya ini juga Tuhannya Esa. Cuma namanya kita mungkin aku belum terlalu tahu apakah dia mengikuti Hasem, Elohai, Adonai, Yehweh, itu mungkin saya tidak terlalu memperdalam itu. Tapi yang jelas konsep ketuhanannya juga sama, tauhid. Silakan Anda buka Yesaya ayat 9. Tidak ada di sini menggambarkan Tuhan Trinitas, walaupun namanya tuh bukan Tuhan Yesus lah, anggaplah bukan Tuhan Yesus. Tapi di sini juga tidak ada menggambarkan bangsa Yesaya ini, kaum Yesaya menyembah Tuhan yang Trinitas itu atau berkepribadian tiga gitu loh. Nah, silakan Anda nilai sendiri. Nah, kemudian ini dasar dari ajaran Isa atau Yesus sebelum dia tewas atau mati atau wafat. Sebelum dia, kalau Anda menyebutnya mati ya, kalau dalam Islam itu wafat, kalau dalam orang yang lain karena dia disalib maka tewas. Maka di sini kita cek ya, sebelum beliau wafat Nabi Isa Yesus itu kita cek di sini. Nah, tauhid dalam ajaran Yesus, silahkan Anda cek Markus ayat 29. Nah, silahkan cek. Ini di Markus ya. Saya tidak bacakan ayat anunya, tinggal Anda sendiri membacanya. Silakan Anda membaca Yohanes ayat 30. Silakan Anda membaca ayat Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan sini. Satu ini saya bacakan. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sudah sangat jelas Yesus Kristus itu utusan Allah. Sekali lagi bukan Tuhan kalau di ayat ini. Jadi Anda membantah konteks ayat ini, teks ayat ini, bantah aja dengan konteks. Silakan Anda kuat mana teks ayat ini dengan konteks ayat ini. Bahkan konteks ayat ini pun tidak ada sama sekali yang menggiring opini bahwa konsep ketuhanannya itu beda gitu loh. Mana konteks ayat yang dalam ayat yang saya tampilkan ini berbeda arti dan maknanya. Saya nilai sama semua, menjurus kepada teks yang saya tampilkan. Cara untuk menggali hal sesuatu itu, mencari kebenaran adalah pertama teks originalnya dulu Anda cek, kemudian konteksnya. Nah, setelah tidak ada konteks yang hal-hal seperti itu, maka baru Anda cari perbandingan ke jalur lain untuk menguatkan argumen Anda, dan itu sangat lemah. Yang utama adalah konteks dan teks original dari ayat itu sendiri gitu loh. Nah, ini Anda silakan cek nih ya. Yohanes 17 ayat 3. Silakan juga Anda buka Yohanes 10 ayat 29. Silakan Anda buka Yohanes 14 ayat 28. Silakan Anda buka Markus 16 ayat 19. Nah, di sini menggambarkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, teranglah ia ke surga, lalu duduklah di sebelah kanan Allah. Nah, di sini sudah sangat jelas terjadi teks ayat ini, pembedaan antara Tuhan dengan seorang utusan. Sudah sangat jelas. Anda mencoba untuk menggiring dengan teks, dengan konteks ayat ini pun silakan. Ada ayat ini
konteksnya yang berbeda dari pemahaman teks ini gitu loh. Silakan Anda bantah kalau memang bisa. Oke, lanjut dulu. Nah, ini Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat 55. Ya. Kisah Matius 24 ayat 36. Ya, ini juga menggambarkan kelemahan dari Yesus Kristus yang tidak mengetahui tentang sesuatu kecuali Tuhan Bapa itu yang katanya di surga dalam informasinya dalam ayat ini. Oke. Nah, sekarang informasi yang lain di Matius 25. Sangat jelas sekali bahwa utusan dan yang diutus Tuhan, konsep yang Maha Esa itu sangat jelas dalam Bible Anda sendiri. Bagaimana Anda mau bisa bantah ini gitu loh. Anda membantah sesuatu yang dalam kitab Anda sendiri. Makanya saya sebenarnya sangat terharu dengan si murtad ini gitu loh. Dia bagaimana mempertahankan keyakinan dia yang baru ini sangat berat sebenarnya gitu loh. Sangat berat. Bagaimana kata saya sebagai orang muslim, sebagai orang Islam pun tidak bisa membayangkan betapa beratnya untuk mempertahankan dalam konsep keyakinan seperti ini gitu loh. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena saya juga tidak bisa bayangkan apabila saya berhadapan dalam posisi saya harus menghadapi kitab suci saya sendiri untuk menerangkan konsep ketuhanan yang sebenarnya sangat jauh sekali dari suatu yang satu jalur gitu loh. Yang garis lurus itu sangat jauh dan terjadi di dalamnya bertentangan. Saya pribadi menilai ini sangat jauh sekali korelasinya dengan garis lurus. Konsep ketuhanan yang benar itu sangat jauh gitu loh. Makanya saya terharu aja sama si murtad ini. Terharunya bagaimana membayangkan dia berhadapan dengan kitab dia sendiri dalam menghadapi seperti ini. Saya juga terharu cara dia membela ajaran dia ini mati-matian, karena dia bukan hanya menghadapi kitab teks terjemahan seperti ini, apabila dikorelasikan ke teks original bahasa Yunani, kembali terjadi benturan masalah karena belum tentu tepat. Makna teks ayat-ayat yang diterjemahan ini juga apabila dikorelasikan ke bahasa Yunani, bahasa asli kitab Perjanjian Baru ini, juga akan terjadi sekali pembahasan-pembahasan yang tentunya mengurangi, yang tentunya memulai kembali sesuatu masalah yang sebenarnya bertentangan kembali. Nah, ini makanya saya di sini saya sebagai terharu aja sebagai seorang muslim melihat dia mempertahankan. Dia sebenarnya bukan menghadapi dari luar, dari eksternal, dari dalam dia sendiri, internal dari ajaran dia sendiri. Bagaimana dia mempertahankan ini gitu loh. Bagaimana nantinya apabila ajaran dia ini dikorelasikan kembali ke kitab Taurat, kitab Perjanjian Baru yang sebenarnya konsep ketuhanannya pun itu orang-orang Yahudi dan Nasrani juga menolak gitu loh. Buktinya apa? Mereka nggak menerima Perjanjian Baru, orang Yahudi nggak menerima kitab Perjanjian Baru. Buktinya apa? Buktinya konsep ketuhanan tauhid yang orang Yahudi pegang sampai saat ini sama dengan orang Islam. Makanya tidak ada orang Islam itu berdebat masalah tauhid, masalah konsep ketuhanan dengan orang Yahudi. Tidak ada orang Islam itu berdebat masalah konsep ketuhanan itu dengan orang Israel. Tidak ada. Memang ada, tapi dari segi yang lain yang dipahami orang Israel dengan ajaran Islam itu yang berbeda. Tapi dari konsep ketuhanannya tidak ada. Nah, ini makanya keterharuan saya sebagai muslim melihat orang si murtad ini, dia mempertahankan itu. Dia akan berhadapan kembali dengan benturan-benturan dengan bahasa kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat. Belum lagi teks bahasa Ibraninya. Wah, sangat berat kalau saya nilai. Sangat berat si murtad ini nanti menghadapi sesuatu yang dia harus pertahankan karena ini keyakinan dia sendiri gitu loh. Keyakinan karena dia pindah dari Islam itu sendiri. Oke, lanjut dulu ya. Ayat Al-Quran, kepercayaan mereka, lalu mereka pakai untuk menyerang iman percaya kita. Apakah ini bisa dipercaya? Tidak bisa dipercaya. Nah, mereka katakan
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini asumsi mereka, surat Al-Ikhlas ayat 3, yang menjadi asumsi mereka untuk menyerang umat Kristen dan Katolik. Kalau seandainya mereka mendapatkan ayat di dalam Alkitab, di dalam Bible, di dalam iman percaya orang Kristen bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, baru kita percaya. Tetapi ini tidak mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan justru melalui kitab percaya mereka. Nah, ini jangan dipercaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya kebenaran sendiri, kita punya Alkitab sendiri, dan mereka juga punya Alkitab sendiri. Nah, pesan saya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada satu agama pun yang menyembah 3 Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi dan di video-video saya sebelumnya, bahwa kita umat Kristen, umat Nasrani tetap menyembah satu Tuhan. Bahkan Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus memerintahkan kita untuk menyembah satu Tuhan. Lalu, nah coba lihat, kalau Anda berargumen seperti ini, Abraham Effendi ya, itu sangat jelas, itu tauhid namanya kalau dalam Islam. Kalau dalam ajaran Hanif, agama Musa, agama Isa, itu tauhid juga, tapi Hanif mereka menyebutnya, agama yang mengesahkan Tuhan juga. Kalau Anda seperti ini menyampaikannya, tapi saya nilai Anda ini tidak belajar atau tidak mengerti ajaran agama Anda. Esa atau mengesahkan Tuhan dalam ajaran agama Anda itu berkepribadian 3. Jadi kalau Anda merasa sama, itu jauh tidak seperti itu. Yang dimasukkan dalam Injil maupun Taurat, kitab Taurat maupun Injil di dalam yang ditampilkan ini, tauhid esanya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang Anda sampaikan di sini. Makanya saya pahami Anda ini sebenarnya tidak mengerti masih konsep ketuhanan dalam ajaran agama Anda ya Effendi. Karena dalam ajaran agama Anda itu Maha Esa tapi berkepribadian 3. Itu yang ditentang dalam ajaran Islam, dalam ajaran tauhid, dalam ajaran bangsa Yahudi, dalam bangsa Daud, Solomon, itu yang ditentang. Karena kalau konsep ketuhanan berkepribadian 3 ini diterima, tentunya yang duluan menerima orang Yahudi. Yang duluan menerima adalah bangsa Israel. Karena sumber ajaran agama Anda itu berasal dari Yahudi Israel sana. Karena Yesus atau Isa itu dalam Matius 5 ayat 17-9 itu meneruskan ajaran Taurat, meneruskan ajaran Yahudi bangsa Israel itu. Silakan Anda buka Matius 5:17-19. Artinya mereka meneruskan, Yesus ini meneruskan doang dan kemudian menggenapinya. Tapi tidak menghilangkan satu iota pun dari ajaran Taurat. Itu menandakan, itu menjelaskan bahwa Nabi Isa atau Yesus ini meneruskan ajaran Taurat. Ajaran kitab Taurat, kitab sucinya orang bangsa Yahudi Israel yang Anda klaim juga itu sebagai kitab suci Anda. Nah, itu oleh karena itu Anda di sini harus fair. Kalau memang ajaran agama Anda ini dengan sifat kepribadian yang 3 dalam 1 ini benar, mengapa bangsa Yahudi Israel itu tidak menerima, malah menolak kitab suci Anda ini gitu loh. Yang tentunya kitab suci Perjanjian Baru yang mereka tolak. Oke. Kita lanjut dulu argumen Anda. Tentang asumsi mereka itu bagaimana, evangelis? Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Nah, coba lihat. Di posisi lain dalam akun-akun dalam video Anda sebelumnya mengutik-ngutik Al-Quran, mengotak-ngatik hadis. Dalam posisi di video ini Anda mengatakan jangan mengotak-ngatik, jangan mengobok-obok, jangan menyinggung-nyinggung Al-Quran, jangan mengorek-ngorek Al-Quran, Al-Hadis dalam Islam. Inilah kalau dalam Islam itu berbicara itu berbohong. Yang dalam Islam itu munafik, Pak Abraham Effendi. Di video-video Anda sebelumnya, Anda mengutak-ngatik Al-Quran, mengorek-ngorek Al-Quran, bahkan mencoba untuk mengatakan Al-Quran itu ada kontradiksi. Nah, di posisi lain, silakan, saya sudah jawab juga itu semua dalam
video-video Anda yang mengatakan Al-Quran itu kontradiksi lah, segala sudah saya jawab di akun saya, di video saya sebelumnya. Nah, sekarang Anda berkata jangan mengotak-ngatik, jangan mengolok menjawab apapun yang di dalam Islam itu. Nah, ternyata perbuatan Anda ini tidak sesuai dengan ucapan Anda, tidak sesuai dengan perbuatan Anda di video-video sebelumnya. Bahkan nanti sesudah video ini pun Anda tetap mengoreksi Al-Quran, mengotak-ngatik Al-Quran, menjelek-jelekan, menggiring opini yang negatif terhadap ajaran Islam itu sendiri dengan mencomot-comot Al-Quran, hadis Nabi. Saya pastikan itu, coba saya bisa pastikan setelah ini Anda kembali pasti mengorek Al-Quran. Walaupun ucapan Anda, saya ulang ini ucapan Anda ya, ini ucapan Anda yang di video ini. Saya ulang ucapan Anda. Mendapatkan ayat di dalam Alkitab, di dalam Bible, di dalam iman percaya orang Kristen bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, baru kita percaya. Tetapi ini tidak mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan justru melalui kitab percaya mereka. Nah, ini jangan dipercaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya kebenaran sendiri, kita punya Alkitab sendiri, dan mereka juga punya Alkitab sendiri. Nah, pesan saya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada satu agama pun yang menyembah 3 Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi dan di video-video saya sebelumnya, bahwa kita umat Kristen, umat Nasrani tetap menyembah satu Tuhan. Bahkan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus memerintahkan kita untuk menyembah satu Tuhan. Lalu tentang asumsi mereka itu bagaimana, evangelis? Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya kita sekarang. Apapun resiko. Oke, demikianlah ini video yang disampaikan oleh si murtad ini. Intinya, artinya di sini si murtad ini memberi argumen bahwa jangan menyenggol-nyenggol Al-Quran, Al-Hadis. Artinya jangan gitu loh. Apakah terbukti kebenarannya? Kalau dari video-video sebelum dia ini sudah sangat terbukti dia berbohong. Artinya tidak sesuai dengan ucapan. Nah, mari kita simak nanti apabila setelah ini perbuatan dia menyinggung-nyinggung, menyenggol-nyenggol Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam itu sendiri, maka omongan dari si Abraham, siapa namanya ini, Abraham Effendi Usman ini kembali terjadi perbohongan. Artinya cuma bohong, cuma di mulut doang, perbuatannya tidak sebenarnya. Mari kita simak aja nanti kalau dia membuat video, mengupload yang baru, kita dengarkan apakah dia kembali mengutik-ngutik Al-Quran. Karena omongan dia ini akan saya pasang terus. Setiap dia berbicara tentang Al-Quran dan Al-Hadis dalam video-video yang berikutnya, akan saya tampilkan terus video-video yang dia berkata sendiri jangan menyenggol-nyenggol atau menyinggung-nyinggung Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.